Berita utama hari ini. Telah terjadi tindak kekerasan berujung kematian di perumahan pemuda Purinda, daerah Selarosa, Wakanda Pusat. Diduga motif pelaku adalah Pak, anakku Rawit. Sudah, jangan menangis. Pak, kita ke rumah sakit aja ya. Pasti ada yang bisa dokter lakuin untuk Bapak. Ayo ya, Pak. Bapak lebih ingin menghabiskan waktu dengan kalian, anak-anakku. Selama ini, Bapak terlalu banyak bekerja. Bapak sudah siapkan dana warisan agar kalian berdua dapat selalu hidup dengan nyaman. Karena tanah Bapak ada 2, Bapak sudah bagi rata untuk kalian. Tanah yang di Jalan Diponegoro, Bapak berikan untuk kamu, Ra. Sementara tanah yang ada di Jalan Sudirman, itu untuk kamu, Jalapin. Bapak berharap kalian bisa terus rukun dan saling menyayangi setelah Bapak sudah tiada nanti. Maafkan Bapak ya, nak. Hanya inilah yang bisa Bapak berikan untuk kalian. Pak, bangun, Pak. Bapak bangun. Pak, Pak. Sesuai yang tertera dalam surat wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak kandung kalian atas nama Bapak Kayu Manis, tanah yang dimiliki oleh mendiang Bapak Kayu Manis adalah sebanyak 2 bidang di 2 lokasi yang berbeda. Tanah yang berada di Jalan Diponegoro diberikan kepada Saudari Rawit dan tanah yang berada di Jalan Sudirman diberikan kepada Saudari Jalapeno. Hah? Apa? Ibu yakin gak salah baca? Selama ini, Bu, Bapak tuh selalu bilang saya akan diberikan tanah di Jalan Diponegoro. Mungkin Ibu ini ada yang salah deh, Bu, kayaknya. Kakak dengar sendiri kan, kemarin Bapak mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan notaris. Ingat pesan Bapak, Kak, kita tuh harus rukun. Masalah seperti ini tidak perlu diperpanjang. Kamu bisa bilang gitu karena kamu dapat enaknya. Jangan Maaf, mentang-mentang. mohon kalian jangan bertengkar. Mohon kalian hargai keputusan yang sudah dibuat oleh Bapak Kayu Manis di surat wasiat ini. Silahkan menggunakan surat wasiat ini dengan sebaik-baiknya. Saya permisi. Pokoknya, sebagai anak pertama, harusnya aku yang memiliki hak atas tanah di Ponorogo itu. Tapi Kak, sesuai isi wasiat Bapak, aku yang berhak atas tanah itu, Kak. Aku juga butuh untuk usaha aku. Usaha apa? Aku yang lebih butuh buat keluarga aku, terutama anak-anak aku yang masih sekolah. Kamu kan masih sendiri. Memangnya siapa lagi yang mau kamu biayain? Intinya, aku mau tanah yang di Jalan Diponegoro itu. Tapi Kak, Tapi apa lagi, ha? Kamu mau lihat aku dan keluarga aku hidup susah? Sedangkan kamu enak-enakan bisa menikmati hasil tanah dari Bapak. Gitu. Atau jangan-jangan dari awal kamu sengaja ya berniat menguasai semua warisan milik Bapak dan membuat aku nggak dapet apa-apa. Licik ya kamu. astagfirullah, Kak, aku nggak pernah berniat seperti itu. Apalagi sampai berniat untuk membuat hidup kakak dan keluarga jadi susah. Itu nggak benar, Kak. Alah, omong kosong kamu. Buktinya sekarang kamu nggak rela kan kalau tanah di Jalan Diponegoro dikasih buat aku. Tapi kita kan udah ada bagian masing-masing, Kak. Kakak dapat tanah di Jalan Sudirman dan aku dapat tanah di Jalan Diponegoro. Tapi kamu tahu kan, di surat wasiat ini, tanah yang dikasih ke kamu itu lebih luas dan lebih strategis buat usaha dibanding punya aku. Kamu tahu sendiri, usahaku ini udah dirintis sejak lama. Dan dari dulu, Bapak tuh selalu bilang mau ngasih tanah itu buat ngembangin usaha aku. Kenapa tiba-tiba jadi dikasih ke kamu? Jangan-jangan kamu ya yang udah maksa Bapak buat ngasih tanah itu buat kamu. Enggak, Kak. Aku nggak pernah maksa Bapak untuk memberikan tanah di Diponegoro untuk aku.
Lagi pula faktanya selama ini selalu aku kan Kak yang merawat Bapak selama sakit. Oh gitu? Kamu pikir biaya perawatan Bapak murah? Itu kan aku semua yang biayain. Kelihatan ya sekarang niat asli kamu ngerawat Bapak cuman pengen dapat warisan. Sudahlah Kak, ini nggak usah diterusin lagi. Kayaknya mau aku jelasin gimana pun Kakak nggak akan mau nerima. Sekarang Kakak tenangin diri dulu deh. Kita ini masih berkabung Kak, masa kita malah terus bertengkar? Kurang ajar ya kamu. Dasar si Rawit. Tahu apa sih dia tentang pembagian warisan? Masih berkabung. Alah, paling dia cari muka biar terlihat seperti anak yang baik. Jangan-jangan si Rawit ini yang memanipulasi pembagian harta warisan ini. Pasti itu yang membuat dia sering menawarkan diri untuk merawat Bapak sebelum Bapak meninggal. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus kasih si Rawit ini pelajaran. Apa ya caranya? Rumah sakit ya. Kalau si Rawit masuk rumah sakit, dia nggak akan bisa protes kalau tanah di jalan di Ponorogo itu aku ambil. Pokoknya sekarang saatnya aku mendapatkan harta warisan Bapak. Akan kubuat dia nggak bisa ikut campur lagi dalam urusan pembagian harta warisan ini. Apa ya yang harus dipakai? Ya, dia susah sih. Kunci Inggris ini ya, kayak cukup buat bikin dia menderita. Aku nggak terima. Ya aku yang punya tanah itu. Semuanya sesuai rencana. Setelah ini, aku cuman perlu pura-pura aja, nggak tahu semuanya. خير من النوم الصلاة Ya ampun, Non Rawit, Non bangun, Non. Non jangan buka, Non. Aduh, apa sih Mbak? Nunggu tidur orang aja pagi-pagi. Masih jam berapa ini? Itu Non Rawit, ya Allah Gusti. Aduh, ada apa Mbak dengan Rawit? Ngomongnya pelan-pelan Mbak. Non Rawit ada di bawah tangga dan nggak sadar Non. Gimana nih Non? Hah? Nggak sadar gimana sih Mbak maksudnya? Yaudah yuk kita samperin deh. Yuk. Tuh Non lihat Non. Saya tadi keluar tuh cuma mau ngambil wudhu, mau sholat subuh. Tahu-tahu saya udah lihat Non Rawit tergeletak di bawah tangga. Saya nggak tahu kenapa bisa jadi begini Non. Rawit, kamu kenapa? Aduh, Rawit. Bangun, Wit. Mbak Kejut, ada dengar sesuatu nggak? Aduh, mungkin dia jatuh kali ya, Mbak. Saya nggak dengar apa-apa, Non. Sumpah. Apa nggak perlu kita bawa ke rumah sakit, Non? Ini Non Rawit. Aduh, ayo kita bawa ke rumah sakit. Aduh, saya telepon dulu pamijitnya ya sekarang, bentar. Aduh, tolong awasin dulu ya, Mbak, Rawitnya. Coba kasih minyak kayu putih di bawah hidungnya, siapa tahu dia bisa sadar. Bentar. Aduh. Ayo Pak, cepetan ya Pak. Mbak Kejut, aduh titip rumah dulu ya selama saya ke rumah sakit. Baik Non, semoga Non Rawit nggak kenapa-napa ya Non. Non, kita ke klinik atau ke rumah sakit? Udah Pak, langsung aja ke rumah sakit. Ini Rawitnya masih nggak sadar juga Pak. Aduh, mending bawa ke IGD aja Pak, nggak macet kan? Enggak tuh Non, tinggal lurus aja. Jalan juga masih sepi, masih subuh kan?
Oh iya, oke Pak, untung ada Bapak. Kalau enggak saya tambah bingung Pak, harus gimana? Halo, dengan Ibu Jahe. Halo, iya betul dengan saya sendiri. Ini siapa ya? Ini Kencur, Bu, asisten rumah tangga yang kerja di rumah almarhum Bapak Kayu Manis. Apa Ibu masih ingat sama saya? Oh iya, saya ingat. Ada apa ya pagi-pagi nelfon saya? Sebelumnya saya mohon maaf karena lancang menelpon Ibu pagi-pagi begini. Saya hanya ingin mengabarkan, Bu, tadi pagi Non Rawit ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Apa? Rawi tidak sadarkan diri? Ya Allah, kok bisa Mbak? Nah itu dia, Bu. Saya juga tidak tahu kejadiannya. Tadi pagi saat saya keluar untuk mengambil wudhu untuk sholat subuh, saya menemukan Non Rawit di bawah tangga dalam keadaan tidak sadar. Saya hanya merasa Ibu perlu tahu hal ini, makanya saya menelpon. Oh gitu. Mbak tahu nggak Rawit itu dibawa ke rumah sakit mana? Untuk rumah sakitnya saya kurang tahu, Bu. Tapi tadi sudah dibawa oleh Non Jalapeno sama Pak Micin. Oh iya udah deh, saya telepon Jalapeno aja ya. Makasih banyak ya Mbak infonya. Iya, sama-sama, Bu. Ini udah sampai ya Pak? Yaudah Pak, langsung aja turun di IG di situ Pak. Ya aduh Pak, tolong adik saya Pak. Dia tadi tiba-tiba nggak sadarkan diri Pak di rumah. Aduh, tolongin Pak. Ya, baik Bu. Bentar ya Bu, saya panggilkan suster untuk mengambilkan berangkarnya sebentar ya Bu. Ibu tenang dulu ya Bu. Selamat pagi Bu, saya dengan Suster Serai, yaitu suster yang jaga di IGD pada hari ini. Pasiennya akan diperiksa terlebih dahulu ya Bu oleh dokter jaga IGD, yaitu dokter Lengkuas. Oh iya Sus, yang terbaik aja buat adik saya. Nanti pasiennya akan ditangani oleh dokter tim jaga IGD ya Bu. Untuk sementara saya ingin menanyakan identitas pasien dan riwayat pasien hingga dibawa ke IGD. Ibu dengan siapa dan pasiennya namanya siapa ya Bu? Saya Jalapeno, kakaknya pasien. Nama adik saya Rawit Sus. Saya nggak tahu kenapa adik saya bisa begitu kondisinya. Dia ditemuin sama asisten rumah tangga kami waktu subuh-subuh. Ya tergeletak gitu aja Sus di bawah tangga. Ibu, Ibu Rawit, tidak ada respon. Tidak ada nafas. Tadi tidak ada. Saya akan SJP, kamu tolong pasang monitor dan pasang oksigen ya. Nafas mobil tidak ada. Halo? Halo Jalapeno? Iya Bu, Adikmu masuk rumah sakit, Nak. iya Bu, ini saya sedang di rumah sakit. Maaf Bu, saya lupa ngabarin Ibu. Karena masih sibuk ngurusin Rawit Bu di sini. Bu tahu dari mana kabar ini Bu? Itu nggak penting, Jala. Yang penting sekarang gimana keadaan adikmu? Ini saya masih nunggu kabar dari dokter Bu. Rawit sedang ditangani Bu sekarang. Bu tenang dulu aja ya, nanti saya kabari lagi ya Bu. Dibawa ke RS mana, Jala? Aduh, bentar, Ibu cat dulu. Permisi Bu, dengan Ibu Jalapeno, keluarga dari pasien Rawit. Oh iya dok, sebentar dok. Di RS Salerosa Bu. Bu maaf ya, ini tokonya jangan tutup dulu ya Bu. Ini ada dokter yang mau bicara. Itu dulu ya Bu. Yaudah, Ibu kesana sekarang ya. Iya betul dok. Gimana dok kondisi Rawit? Perkenalkan Ibu, saya Dr. Lengkuas, dokter yang hari ini berjaga di GD dan menangani pasien Rawit. Saya izin beritahukan terkait kondisi Nona Rawit. Kami sudah melakukan pemeriksaan dan kami mendapati adik Ibu sudah meninggal saat sampai di GD. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur, namun adik Ibu tidak bisa kami selamatkan. Apa? Nggak mungkin dok. Tadi malam Rawit itu masih baik-baik aja kok. Gimana bisa dia tiba-tiba meninggal gini dok? Ya ampun, nggak mungkin banget dok. Ya Ibu, jika dicocokkan dengan keterangan yang Ibu berikan dan hasil pemeriksaan kami
Kemungkinannya adik ibu meninggal karena cedera setelah terjatuh dari tangga. Dari pesan kami juga menemukan ada luka luar di bagian kepala. Namun, untuk mengetahui penyebab pasti kematian, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti autopsi ibu. Kenapa bisa jadi gini? Ya ampun, Nak Rawit adikku. Bagaimana bisa saya menyampaikan kabar duka ini ke ibu kami, Dok? Ya ibu, mohon maaf. Saya juga turut berduka cita atas kepergian adik ibu. Aduh, kamar non Jalapeno tuh emang berantakan ya. Beda banget sama non Rawit yang apik. Aku jadi kangen sama non Rawit. Apa ini? Kunci Inggris. Kenapa ini bisa ada di kolong kasurnya non Jalapeno? Non Jalapeno kan nggak ngerti apa-apa tentang perkakas. Astagfirullah. Apa kejadian hari itu memang seperti yang aku pikirkan? Awalnya aku nggak mau berprasangka buruk. Tapi ini apa? Baiknya aku telepon ibu aja. Ibu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Halo, Ibu. Ini Kencur, Bu. Mohon maaf, saya mengganggu Ibu lagi. Ada hal penting yang harus saya kasih tahu ke Ibu. Saya baru aja kehilangan Bapak. Sekarang kayak kehilangan Rawit juga. Kenapa berturut-turut begini? Ibu mau bicara. Tadi Mbak Kencur menelpon Ibu. Dia bilang menemukan sesuatu di kamar kamu. Apa-apa, Bu? Kunci Inggris yang dibungkus kain putih. Coba kamu jujur sama Ibu. Apa jangan-jangan kamu ada kaitannya ya sama kecelakaan Rawit? Bisa-bisanya ibu punya pikiran seperti itu. Aku ini kakaknya, Bu. Aku juga kehilangan Rawit sama seperti ibu. Ya tapi kenapa benda seperti itu bisa di kamar kamu? Kencur tuh tadi bilang juga sama Ibu, siangnya tuh dia dengar kamu sama adik kamu tuh bertengkar soal harta warisan dari almarhum Bapak. Semua ini tuh kesannya jadi bukan seperti kebetulan buat Ibu. Serah ibu aja deh. Kalau ibu nggak percaya sama aku nggak punya waktu untuk berdebat soal ini. Nggak pantas rasanya kita berdebat seperti ini, padahal Rawit baru aja meninggal, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya Letnan 2 Ketumbar dari Kepolisian Sektor Salerosa. Ada keperluan apa, Bu? Ya, selamat pagi, Pak. Jadi saya kesini berniat untuk melaporkan terkait kematian anak kandung saya, namanya Rawit. Saya diinformasikan oleh rumah sakit untuk melapor ke kepolisian agar bisa mengetahui penyebab kematian anak saya. Oke, baik, Bu. Akan kami segera proses laporan Ibu. Nanti kami dari kepolisian akan mengirimkan surat permintaan visum kepada pihak rumah sakit, ya, Bu. Sidang dengan nomor register perkara 25-10-10/2021 Pusat di Pengadilan Negeri Wakanda Pusat atas nama terdakwa Jalapeno akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum, penuntut umum, dan panitera dipersilakan untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Tata tertib persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Wakanda. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapapun yang membawanya
wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan tata usaha negara Wakanda. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim duduk. Baik, hadirin dipersilahkan duduk. Sebelum sidang dimulai, Majelis Hakim memperkenankan para rekan-rekan media untuk mengambil gambar, merekam, atau meliput selama proses persidangan, dengan syarat tidak menyalakan lampu kilatnya. Kepada para pengunjung persidangan, diharapkan untuk menonaktifkan alat komunikasi serta alat elektronik lainnya, serta menaati tata tertib selama persidangan berlangsung. Hakim anggota sudah siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Panitera sudah siap? Siap, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penasehat hukum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Wakanda Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 25 PID 10/2021 WKD Pusat atas nama terdakwa Jalapeno pada hari Senin tanggal 27 September 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, silahkan hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Kepada petugas, tolong panggilkan terdakwa Jalapeno untuk hadir ke dalam ruang persidangan. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Saudara siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Majelis Hakim akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Silakan saudara jawab dengan jelas dan benar. Nama saudara? Jalapeno, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir saudara? Wakanda, 31 Juli 1994. 27 tahun, benar ya? Benar, Yang Mulia. Alamat saudara? Perumahan ABC Jaya, Jalan Anggrek, nomor 19, Salerosa, Wakanda Pusat. Agama saudara? Islam. Pekerjaan saudara? Pengusaha. Saudara terdakwa? Saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan pasal 54 KUHP, terdakwa berhak untuk mendapat bantuan dari penasihat hukum. Apakah benar itu penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Baik. Penasihat hukum silahkan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu advokat, serta berita acara sumpah. Penuntut umum silahkan maju untuk ikut memeriksa. Ya, silahkan kembali. Baik. Acara sidang pertama pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Apakah terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan dan turunan surat pelimpahan perkara dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia. Baik, meskipun sudah,
Majelis hakim perlu mengingatkan kepada terdakwa dan penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan pembacaan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Penuntut umum, silahkan bacakan. Kejaksaan Negeri Wakanda Pusat untuk keadilan, surat dakwaan 25-PID, _X-2021, Identitas terdakwa, nama Jalapeno, tempat lahir Wakanda, umur _tanggal lahir 27 tahun, _31 Juli 1994. Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat perumahan ABC Jaya, Jalan Anggrek nomor 19, Salarosa, Wakanda Pusat. Agama Islam, pekerjaan pengusaha, pendidikan S1. Penahanan, penyidik, Rutan Polres Metro Wakanda Pusat, 15 bulan 9 tahun 2021 hingga tanggal 20 bulan 9 tahun 2021. Dakwaan primer. Terdakwa Jalapeno telah melakukan tindakan pembunuhan kepada Rawit yang dilakukan pada tanggal 3 September tahun 2021 sekitar pukul 23:30 hingga tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 3:30 di rumah yang berlokasi di perumahan Bumbu Dapur Indah yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wakanda Pusat. Terdakwa melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban yang merupakan adik kandung terdakwa. Hal ini memenuhi definisi pembunuhan pada pasal 338 KUHP. Peristiwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan urutan sebagai tertuang pada berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Resor Metropolitan Wakanda Pusat. Pertama, bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan sedarah berupa saudara kandung. Kedua, bahwa terdakwa dan korban sebenarnya tidak tinggal dalam satu rumah, namun sejak tanggal 29 Agustus tahun 2021, keduanya menetap di kediaman almarhum Kayu Manis, bapak kandung dari terdakwa dan korban yang sedang sakit keras dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 1 September 2021. Ketiga, bahwa terdakwa dan korban pada tanggal 3 September 2021, waktu siang hari, sekitar pukul 12 hingga 13:00 waktu Indonesia Barat, beradu mulut tentang perihal pembagian harta warisan dari almarhum Kayu Manis, bapak kandung dari terdakwa dan korban. Percekcokan didengarkan oleh saksi kencur. Kelima, bahwa ke sekitar pukul 20:00 waktu Indonesia Barat, terdakwa dan korban terakhir terlihat makan malam bersama di ruang makan. Setelahnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya untuk bekerja sementara, korban berada di lantai 2 untuk menonton televisi. Keenam, bahwa dari hasil pemeriksaan kamera CCTV yang terletak di sisi kiri gerbang utama, terdakwa terlihat memasuki gudang pada pukul 22:53 waktu Indonesia Barat dan keluar pada pukul 23:02 waktu Indonesia Barat dengan membawa sebuah kunci Inggris. Ketujuh, bahwa korban ditemukan dalam keadaan tidak sadar di bawah tangga oleh saksi kencur pada esok harinya tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Saksi kencur kemudian membangunkan terdakwa yang sedang tidur di kamarnya. Dan kedelapan, bahwa setelahnya terdakwa membawa korban ke rumah sakit menggunakan mobil yang dikemudikan oleh saksi micin sekitar pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Kesembilan, bahwa pukul 5:10 waktu Indonesia Barat, terdakwa dan korban tinggal di IGD RS Umum Salarosa, namun korban dinyatakan sudah meninggal oleh dokter umum Lengkuas pada pukul 5:20 waktu Indonesia Barat. Kesepuluh, bahwa pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, saksi kencur menemukan kunci Inggris yang terbungkus kain putih di bawah kolong tempat tidur di kamar tidur terdakwa. Kesebelas, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum RSUD Salarosa nomor 18.0828 /437.32.81/VR/2021 yang dibuat oleh Dr. Lada Hitam, spesialis forensik mediko-legal, menunjukkan bahwa kematian korban disebabkan oleh kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang kepala serta perdarahan otak dan batang otak. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan laboratoris nomor lab 0403-ABC-2021 pada tanggal 12 September 2021 menunjukkan bahwa sidik jari yang terdapat pada kunci Inggris adalah identik dengan sidik jari terdakwa.
Berdasarkan urutan peristiwa dan barang bukti di atas, telah dijelaskan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 338 KUHP yang berbunyi bahwa barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Maka terdakwa dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Subsidiar dan terdakwa Jalapeno telah melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian pada korban Rawit. Hal ini sesuai dengan tindak pembunuhan yang telah didakwa dengan pasal primer. Tindakan ini memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, yaitu pada ayat 3 jika menyebabkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dengan demikian, Saudari Jalapeno didakwa dengan pasal 338, subsidiar 351, ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun penjara. Wakanda Pusat, 27 September 2021, Jaksa Penuntut Umum, Kecombrang, Sarjana Hukum. Baik, apakah terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum? Siap, Yang Mulia. Setelah mendengar surat dakwaan dari penuntut umum, apakah penasihat hukum akan mengajukan eksepsi? Sejauh ini tidak, Yang Mulia. Baik, pembacaan surat dakwaan telah selesai. Kita dapat lanjut ke persidangan berikutnya. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Belum siap, Yang Mulia. Butuh waktu berapa hari? 7 hari, Yang Mulia. Baik, 7 hari ya. Apakah ada? Tidak ada, Yang Mulia. Kami izin untuk mengumpulkan saksi juga. Baik, silahkan dari pihak terdakwa juga mengumpulkan bukti-bukti. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 4 Oktober 2021 pukul 8.00 dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Kepada seluruh pengunjung persidangan dimohon untuk duduk kembali. Ruangan ini sah dan lengkap untuk melangsungkan persidangan. Sidang lanjutan atas perkara pidana terdakwa Jalapeno dengan nomor register perkara 25 PID 10/2021 Wakanda Pusat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang 7 hari yang lalu, sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti, saksi, dan atau ahli. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti, saksi, dan ahli sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Baik, Yang Mulia, berdasarkan berita acara pemeriksaan, hari ini terdapat 2 saksi yang telah hadir dalam persidangan. Yang pertama itu adalah saksi Kencur sebagai asisten rumah tangga di rumah ayah korban. Dan yang kedua adalah Bapak Micin sebagai sopir di rumah ayah terdakwa. Untuk alat bukti akan diserahkan secara bertahap sesuai dengan pemanggilan saksi, Yang Mulia. Baik. Silakan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi pertama ke dalam persidangan. Saksi atas nama Kencur dipersilahkan memasuki ruangan persidangan. Baik, Saudari Kencur, silakan menyerahkan kartu identitas Anda kepada petugas. Baik, apakah Saudari Kencur dalam keadaan sehat dan mampu memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, Yang Mulia. Sebelumnya saya perlu menanyakan terlebih dahulu identitas saudari. Mohon saudari jawab dengan jelas dan lantang. Saksi atas nama Kencur, tempat tanggal lahir Wakanda 19 Agustus 1995, pekerjaan asisten rumah tangga, agama Islam, alamat perumahan Bumbu Dapur Indah, Jalan Batu nomor 1, Salerosa, Wakanda Pusat. Sebelum memberikan kesaksian, saudari perlu diambil sumpahnya
Apakah saudari bersedia? Ya, Yang Mulia. Baik. Silahkan bagi panitera untuk membantu sumpah saudara saksi. Kepada saudari Kencur, ikuti lafal saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, Hakim. Kepada saudari Kencur, dipersilakan duduk kembali. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa saudari telah disumpah menurut agama saudari. Maka, saya harap saudari dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, saudari dapat diancam pidana selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saudari Kencur, apa Anda kenal dengan terdakwa? Iya. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah almarhum Tuan Kayu Manis, ayah kandung dari Jalapeno dan Rawit. Baik, silahkan jelaskan kronologi kejadian yang Anda ketahui. Baik, Yang Mulia. Pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, saya sedang berada di dapur untuk masak. Kemudian saya dengar ada suara ribut-ribut dari ruang tengah. Ternyata ada non Rawit sama non Jalapeno yang sedang bertengkar. Saya sebenarnya nggak tahu lengkapnya, tapi saya tahu mereka sedang membicarakan perihal pembagian warisan dari Tuan Kayu Manis. Karena suara mereka berdua kencang sekali, makanya saya bisa dengar sampai ke dapur. Terakhir kali siang itu saya lihat non Rawit masuk ke kamarnya, tapi non Jalapeno masih di ruang tengah. Kemudian di malam hari yang sama, terakhir kali saya melihat mereka berdua setelah makan malam. Mungkin sekitar jam 8 malam. Kemudian saya nggak melihat mereka lagi sampai besok paginya, hari setelahnya, ketika saya keluar untuk ambil wudhu mau sholat subuh, saya melihat non Rawit sudah tergeletak di bawah tangga dalam keadaan tidak sadar. Karena saya panik, jadi saya langsung panggil non Jalapeno, saya gedor-gedor kamarnya. Kemudian akhirnya non Rawit dibawa oleh non Jalapeno dan Pak Micin, tapi saya tetap tinggal di rumah untuk menjaga rumah. Kemudian setelah itu saya kabarin Ibu Jahe karena saya merasa ibu perlu tahu kalau non Rawit masuk rumah sakit. Nah, kemudian ketika saya bersih-bersih sekitar jam 6:30 pagi, saya menemukan kunci Inggris di kolong kasur non Jalapeno, dibungkus dengan kain putih. Saya merasa itu adalah sesuatu yang aneh, karena biasanya kunci Inggris itu ada di gudang, dan non Jalapeno pun nggak terlalu mengerti tentang perkakas. Biasanya kalau non Jalapeno perlu, dia akan minta bantuan Pak Micin untuk benar-benar sesuatu misalnya. Karena saya merasa itu adalah sesuatu yang janggal, makanya akhirnya saya telepon Ibu Jahe untuk mengabari perihal kunci Inggris itu. Saya izin bertanya kepada saudari Kencur yang mulia. Saat saudari mendengar adu mulut antara korban dengan terdakwa, itu pukul berapa? Sebenarnya saya nggak ingat waktu tepatnya, tapi sekitar siang sampai sore hari sih. Baik. Kapan terakhir kali Anda melihat korban, dan kapan Anda menemukan korban ketika korban jatuh dari tangga? Terakhir kali saya melihat non Rawit itu malam-malam setelah makan malam, kira-kira sekitar jam 8 malam. Kemudian pagi-paginya ketika saya menemukan non Rawit dalam keadaan tidak sadar, itu sekitar jam 4:15. Apa saja yang Anda lakukan setelah Anda bertemu dengan Rawit hingga Anda menemukan Rawit terjatuh dari tangga pada pukul 4:15 pagi? Ya, dari jam 8 malam itu setelah makan malam, saya lanjut cuci piring. Kemudian saya masak dulu sampai sekitar jam 10 malam. Setelah itu saya masuk ke kamar dan saya video call sama pacar saya sampai pukul 3 pagi. Kemudian setelah itu saya tidur sampai jam 4. Baru kemudian jam 4 pagi itu saya bangun untuk mau mengambil wudhu sholat subuh. Baru jam 4 sekitar 4:15 tadi saya menemukan non Rawit dalam keadaan tergeletak. Apakah malam itu saudara mendengar suara keras atau pertengkaran antara Jalapeno dengan Rawit kembali? Saya tidak mendengar suara keras apapun ataupun adu mulut malam itu karena saya juga saat itu menggunakan earphone ketika melakukan video call dengan pacar saya.
Kamar saya pun terletak di bagian belakang rumah, sehingga mungkin suara-suara dari ruang tengah yang ada di bagian depan rumah ataupun dari lantai 2 kamar itu mungkin nggak kedengeran sih sampai ke kamar saya. Dari saya cukup, Yang Mulia. Apakah pihak penasihat hukum ada pertanyaan kepada Saudari Kencur? Dari saya cukup, Yang Mulia. Baik, selanjutnya silakan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi kedua dalam persidangan. Saksi atas nama Micin dipersilahkan memasuki ruangan persidangan. Baik, Saudara Micin, silakan menyerahkan kartu identitas Anda kepada petugas. Baik, apakah Saudara Micin dalam keadaan sehat Ya, Yang Mulia. dan mampu memberikan keterangan dalam persidangan ini? Iya, Yang Mulia. Sebelumnya saya perlu menanyakan terlebih dahulu identitas saudara. Mohon saudara jawab dengan jelas dan lantang. Saksi atas nama Saudara Micin bertempat lahir di Wakanda 24 April 1975. Betul? Betul, Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia. Betul. Berusia 46 tahun. Beragama Islam. Betul, Yang Mulia. Beralamat di Jalan Salerosa Raya nomor 6, Wakanda Pusat. Iya, betul, Yang Mulia. Sebelum memberikan kesaksian, saudara perlu diambil sumpahnya. Apakah saudara bersedia? Demi keadilan, saya bersedia. Baik, silakan bagi panitera untuk membantu sumpah saudara saksi. Kepada Saudara Micin, ikuti lafal saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, Hakim. Kepada Saudara Micin dipersilahkan duduk kembali. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa Anda telah disumpah menurut agama saudara, maka saya harap Anda dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, saudara dapat diancam pidana selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, Saudara Micin, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya adalah sopir di kediaman Tuan Kayu Manis, Yang Mulia. Baik, silakan jelaskan kronologis kejadian yang terjadi pada hari itu. Baik, Yang Mulia. Jadi pada hari Jumat 3 September, waktu itu subuh-subuh ketika saya sedang berniat untuk membersihkan mobil, tiba-tiba Non Jalapeno telepon, bilang kalau Non Rawit tiba-tiba tidak sadarkan diri. Berangkatlah saya ke rumah Tuan Kayu Manis. Lalu saya dan Non Jalapeno langsung membawa Non Rawit ke rumah sakit. Seperti itu, Yang Mulia. Saya izin bertanya, Yang Mulia. Kapan saudara melihat korban terakhir kali sebelum pagi subuh itu? Saya terakhir kali melihat Non Rawit dan Non Jalapeno itu tanggal 1 September, Yang Mulia. Waktu Tuan Kayu Manis meninggal. Saya sempat mengantarkan Tuan Kayu Manis sampai akhir penguburannya bersama Non Rawit dan juga Non Jalapeno. Dari saya cukup, Yang Mulia. Saya izin bertanya, Yang Mulia. Apakah setelah hari itu saudara benar-benar tidak bertemu dengan korban ataupun klien kami? Tidak, Yang Mulia. Sejak hari itu saya tidak datang ke rumah Tuan, karena memang saya datangnya hanya apabila ada panggilan atau ada keperluan tertentu. Apakah saudara melihat kejanggalan di antara keduanya, seperti misalnya cekcok atau yang lainnya? Tidak. Setahu saya mereka berdua biasanya akur. Mereka berdua sama-sama sering datang ke rumah Tuan Kayu Manis untuk berkunjung dan juga merawat Tuan. Dari saya cukup, Yang Mulia. Baik, sudah cukup keterangan Anda. Saudara Micin, silahkan kembali ke tempat. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari pihak terdakwa, apakah akan menghadirkan saksi? Terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia, namun dari kami tidak mengajukan saksi. Baik, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 11 Oktober 2021 pukul 08.00 dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi ahli. Kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, agenda sidang hari ini adalah pengajuan alat bukti berupa keterangan ahli dari penuntut umum dan penasihat hukum. Kepada penuntut umum, Anda dipersilahkan untuk menunjukkan alat bukti berupa keterangan ahli dari klien Anda. Baik, Yang Mulia. Apakah ahli-ahli sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Berapa jumlah ahli yang akan dihadirkan pada persidangan ini? Dari pihak penuntut umum menghadirkan 1 orang ahli, yaitu Dr. Lada Hitam SPFM sebagai dokter forensik dan mediko-legal yang telah melakukan pemeriksaan mayat dan bedah mayat, serta pembuatan visum et repertum berdasarkan permintaan dari penyidik. Baik. Kepada penasihat hukum, apakah ahli-ahli sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Berapa jumlah ahli yang akan dihadirkan pada persidangan ini? Dari pihak terdakwa tidak menghadirkan saksi ahli Yang Mulia. Baik, jika demikian, kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan ahli untuk didengar keterangan ahlinya. Yang Mulia, izinkan saya untuk memanggil Dr. Lada Hitam SPFM. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas, sertifikat kompetensi, dan riwayat hidup. Baik, silakan duduk. Saudara ahli, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ahli Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa atau memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan kerja dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu dan saya akan meminta saudara menjawabnya dengan jelas. Ahli atas nama Lada Hitam, lahir di Jakarta pada 13 Agustus 1980, jenis kelamin perempuan, berusia 41 tahun, beragama Islam, beralamat di Jalan X YZ nomor 8 Wakanda Pusat, pekerjaan dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan berkebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, silakan sebutkan riwayat pendidikan saudara. Saya memperoleh gelar dokter dan dokter spesialis forensik dan mediko-legal dari Universitas Indonesia. Baik, apakah saudara pernah membuat publikasi ilmiah? Tentu Yang Mulia. Saya pernah menerbitkan 17 artikel ilmiah di jurnal internasional yang bertaraf Q1. Selain itu, saya pernah menulis buku tentang temuan-temuan forensik pada korban yang sebab kematiannya adalah kekerasan tumpul. Baiklah, saya simpulkan saudara cukup pakar dalam bidang forensik. Sebelum memberikan kesaksian, sebagaimana pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara perlu diambil sumpahnya. Kepada Dr. Lada Hitam dipersilakan untuk berdiri dan kepada panitera dipersilakan. Pada saudari Lada Hitam, ikuti lafal saya. Demi Allah, saya bersumpah. Saya bersumpah. Berdasarkan keahlian saya, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, dipersilakan untuk panitera kembali ke tempat
dan saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa Anda telah disumpah menurut agama saudara, maka saya harap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, saudara dapat diancam pidana selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Dimengerti, Yang Mulia. Baik. Apabila begitu, saya serahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan proses pemeriksaan. Yang Mulia, kami mohon menghadirkan alat bukti berupa surat visum et repertum yang dibuat oleh saksi ahli Dr. Lada Hitam, spesialis forensik mediko-legal atas nama Rawit ke persidangan. Diizinkan. Panitera, silakan hadirkan barang bukti. Penuntut umum, saksi, terdakwa, dan penasihat hukum silahkan mendekat ke mimbar untuk mengecek barang bukti. Saudara ahli, apakah benar saudara yang menulis dan menandatangani surat ini? Benar, Yang Mulia. Penuntut umum silahkan lanjutkan pemeriksaan ahli. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Dr. Lada Hitam, apakah benar Anda merupakan saksi ahli yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Rawit? Benar, saya yang melakukan pemeriksaan tersebut. Apakah Anda yang bertanggung jawab terhadap penulisan surat visum et repertum ini? Benar. Apakah Anda dapat menjelaskan temuan apa saja yang telah Anda temukan pada pemeriksaan jenazah korban Rawit ini? Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 25 tahun ini dilakukan pada 4 September 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, pada jam 11:30 ditemukan kaku mayat di seluruh persendian dan mudah dilawan. Lebam mayat berwarna ungu pucat, punggung yang tidak kilang dengan penekanan, dan selaput bening mata tampak keruh. Ditemukan luka terbuka dengan dasar jaringan bawah kulit pada kepala belakang dengan perabaan patah tulang yang cekung ke arah dalam akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan bedah mayat yang dilakukan pada pukul 12:00 di kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah di beberapa lokasi. Tulang tengkorak patah di daerah pelipis kanan. Otak besar sembab, terdapat perdarahan di bawah selaput lunak di beberapa lokasi. Pada batang otak sisi kanan ditemukan perdarahan. Apa simpulan Anda? Berdasarkan keilmuan saya, dapat disimpulkan bahwa sebab mati pada korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang kepala serta perdarahan otak dan batang otak. Apakah Anda dapat menentukan perkiraan waktu kematian jenazah? Apabila ditinjau dari aspek tanatologi atau perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam mayat, kaku mayat, dan perubahan selaput bening mata, waktu kematian adalah 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan. Izin Yang Mulia, apakah saya boleh bertanya kepada ahli? Ya, dipersilahkan. Saudara mengatakan bahwa waktu kematian adalah sekitar 8 hingga 12 jam sebelum pemeriksaan. Sedangkan korban ditemukan tergeletak di bawah tangga oleh salah seorang saksi pada pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Apakah berarti pada waktu itu, saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal? Ya, betul. Berdasarkan temuan saat pemeriksaan luar, perkiraan waktu kematian adalah 3 September pukul 23:30 waktu Indonesia Barat sampai tanggal 4 September pukul 03:30 waktu Indonesia Barat. Apabila saat ditemukan pukul 04:15 waktu Indonesia Barat, korban masih hidup, kemungkinan besar temuan lebam mayat masih dapat hilang dengan penekanan. Artinya, melihat waktu kematian tersebut,
sangat mungkin terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana kepada korban. Ini didukung dengan adanya bukti berupa rekaman CCTV bahwa terdakwa telah keluar dari gedung pukul 23:02 waktu Indonesia Barat dengan membawa kunci Inggris. Hal tersebut di luar keilmuan saya. Saya hanya dapat mengatakan bahwa cara kematian jenazah adalah tidak wajar. Cara kematian tidak wajar dapat berupa bunuh diri, kecelakaan, atau pembunuhan. Dari saya cukup, Yang Mulia. Baik, apakah ada tanggapan dari penasihat hukum? Seperti yang sudah dikatakan oleh Dr. Lada Hitam sebelumnya, bagaimana cara kita membedakan apakah ini merupakan suatu tindak pidana atau hanya kecelakaan semata? Mengingat kedua lukanya itu memiliki gambaran yang sama. Apakah ada bukti-bukti tertentu yang dapat menunjukkan bahwa korban ini dipukul terlebih dahulu dengan kunci Inggris, baru terjatuh dari tangga? Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka di belakang kepala dengan tepi tidak rata. Di bagian kulit kepala tepat di bawah luka tersebut, terdapat resapan darah yang merupakan memar dari jaringan. Temuan ini menandakan adanya kekerasan tumpul. Selanjutnya, temuan patah tulang tengkorak juga menandakan adanya kekerasan tumpul. Untuk membedakan apakah luka ini timbul dari kunci Inggris atau jatuh dari tangga, itu di luar keilmuan saya. Apabila ditinjau dari aspek traumatologi, dapat ditemukan adanya luka-luka pembelaan diri pada dugaan tindak pidana seperti memar atau luka lecet pada anggota gerak tubuh. Pada korban ini tidak ditemukan. Namun, untuk ditemukannya luka pembelaan diri juga tidak dapat serta-merta menyingkirkan adanya kemungkinan tindak pidana. Harus dipikirkan kemungkinan lain, misalnya korban tidak sadar penuh saat diserang secara tiba-tiba atau diserang dari belakang. Demikian yang dapat saya sampaikan berdasarkan keilmuan saya. Terima kasih. Dari saya cukup, Yang Mulia. Baik, dengan demikian pemeriksaan terhadap saksi-saksi telah usai. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Terdakwa silakan duduk di kursi pemeriksaan. Baik, di awal persidangan saya sudah mengecek identitas terdakwa sehingga tidak perlu dilakukan kembali. Dan sesuai dengan asas non-self-incrimination, Anda tidak perlu disumpah sebelum memberikan keterangan. Baik, silakan bagi penuntut umum untuk memberikan pertanyaan. Baik, Saudari Jalapeno, saat penyidikan Anda mengaku Anda terakhir kali bertemu dengan korban yaitu pada waktu 20:00 waktu Indonesia Barat setelah makan malam. Apakah benar? Saudara, mohon jawab pertanyaan dari saya. Saya sudah lelah dengan semua ini. Saya minta maaf. Ini semua memang salah saya. Apakah benar Anda melihat korban terakhir kalinya pada pukul 20:00 waktu Indonesia Barat? Saya tidak bermaksud. Saudari Jalapeno, tolong tenangkan diri Anda dan berikan jawaban atas pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Saya ulangi sekali lagi, apakah benar Saudari Jalapeno terakhir kali bertemu dengan korban pada pukul 20:00 waktu Indonesia Barat? Tidak, saya berbohong waktu itu. Ini semua salahku. Ya Tuhan, apa yang telah aku buat? Bisakah Anda ceritakan kronologis kejadian pada malam itu? Terakhir kali saya melihat Rawit memang setelah makan malam. Sekitar pukul 8 malam waktu itu. Setelahnya saya masuk ke kamar tidur yang ada di lantai 2 dan Rawit juga ada di lantai yang sama untuk menonton TV. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Saya bekerja menggunakan laptop dan sekitar jam 11 malam kurang
kurang 15 menit saya turun ke gudang untuk mengambil kunci Inggris. Apa tujuan Anda mengambil kunci Inggris? Saya tidak tahu. Saya hanya merasa sangat marah pada waktu itu. Saya merasa Bapak telah memperlakukan saya dengan tidak adil. Bapak pilih kasih. Sejak dulu memang Bapak terlihat lebih sayang sama Rawit. Apa yang terjadi setelah itu? Sekitar jam 11, saya sudah kembali lagi ke kamar. Rawit bahkan tidak sadar saya keluar dari kamar dan masuk kembali. Dia terlalu fokus pada tontonannya waktu itu. Kemudian apa yang Anda lakukan? Saya mengintipnya, menunggu sampai ia selesai menonton TV, dan bersiap-siap turun ke lantai 1. Kamar Rawit ada di lantai 1. Rawit selesai menonton sekitar pukul 12 malam, mungkin kurang beberapa menit. Ketika dia sudah sampai di penghujung tangga, saya pukul kepalanya menggunakan kunci Inggris. Apakah Anda memiliki niat untuk membunuh adik kandung Anda sendiri? Ya Allah, tidak. Saya tidak bermaksud membunuhnya. Saya hanya ingin membuat dia masuk rumah sakit selama beberapa hari, agar saya bisa mengambil alih tanah yang berada di Jalan Diponegoro itu. Kemudian apa yang terjadi? Saya hanya memukulnya sekali. Kemudian dia jatuh, berguling sampai ke bawah tangga dan pingsan. Seharusnya saya tolong dia. Apakah Anda membiarkan adik Anda di posisinya setelah jatuh tanpa melakukan apa-apa? Iya, saya meninggalkannya di bawah tangga. Kemudian saya masuk ke kamar dan tidur. Saya terbangun sekitar pukul 4 pagi ketika Mbak Kencur menggedor-gedor pintu kamar saya. Apakah Anda mengetahui saat itu bahwa ada kemungkinan saudari Rawit telah meninggal dunia? Saya tidak tahu. Saya panik karena tidak ada respon sama sekali saat kami coba membangunkannya. Saya bawa dia ke rumah sakit, dan itu bukan pura-pura. Saya benar-benar mengkhawatirkannya saat itu. Artinya Anda telah mengakui perbuatan Anda bahwa Anda telah memukul saudari Rawit di belakang kepala. Benar begitu, saudari Jalapeno? Iya. Akibat dari perbuatan ini, korban jatuh dari tangga dan mengalami cedera kepala, dan karena adanya keterlambatan penanganan, korban mengalami kematian. Kalian tidak mengerti. Saya sayang sama Rawit. Kami memang sering bertengkar. Namun saya tidak pernah berniat membunuhnya. Saya hilaf. Maafkan saya. Cukup, tolong kontrol emosi Anda, Saudari Jalapeno. Kita lanjutkan sidang ini. Dari kedua pihak, adakah barang bukti yang akan dihadirkan di persidangan ini? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya izin untuk menghadirkan alat bukti lain berupa kunci Inggris dan hasil sidik jari dari alat tersebut. Diizinkan. Panitera mohon menyerahkan barang bukti tersebut kepada saya. Apakah Anda kenal dengan barang bukti ini? Kenal, Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan jaksa penuntut umum jelaskan barang bukti itu. Terima kasih Yang Mulia. Barang bukti ditemukan oleh saksi Kencur di bawah kolong kasur terdakwa dalam keadaan terbungkus oleh kain putih. Saksi kemudian memberikan barang tersebut kepada Ibu Jahe, ibu kandung dari terdakwa dan korban. Barang bukti diperiksa oleh penyidik dan hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan laboratoris nomor lab 0403-ABC-2021 pada tanggal 12 September 2021 dinyatakan bahwa sidik jari yang terdapat pada barang bukti kunci Inggris adalah identik dengan sidik jari terdakwa Jalapeno.
Saya izin menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat-alat bukti yang ada. Berdasarkan keterangan ahli forensik, perkiraan kematian adalah 8 hingga 12 jam sebelum pemeriksaan. Karena pemeriksaan luar oleh kedokteran forensik dilakukan pada jam 11:30 waktu Indonesia Barat, maka perkiraan kematian adalah tanggal 3 September, jam 23:30 waktu Indonesia Barat, sampai 4 September, jam 3:30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa mengaku bahwa dirinya menunggu korban sampai selesai menonton TV sekitar pukul 12 malam, lalu memukul kepalanya sampai jatuh dari tangga. Korban ditemukan oleh saksi kencur pada sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan tidak sadar dan tidak respon sama sekali saat dicoba untuk dibangunkan. Kunci Inggris yang digunakan terdakwa juga sudah diperiksa sidik jarinya dan cocok dengan sidik jari terdakwa. Dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan tersebut tadi, tentunya sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Rawit, Ibu sudah usahakan keadilan untuk kamu sebisa Ibu. Kamu tenang ya di sana. Sampaikan salam Ibu untuk Bapak. Daerah Selarosa, Wakanda Pusat. Diduga motif pelaku adalah perebutan harta warisan. Pelaku merupakan kakak kandung korban sendiri.